Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wargi sahabat Ngabolang yang akan cintai di mana saja berada, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kabar baik. Wargi berada di dalam kesehatan, ya, kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kali ini akan menjelaskan masalah mengenai kalimat rahmatan lil alamin. Nah, kan itu ajaran agama Islam. Ajaran Islam itu adalah ajaran yang rahmatan lil alamin. Jadi yang dimaksud ajaran rahmatan lil alamin itu adalah ajaran Islam mengajarkan bagaimana mencintai, menyayangi makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seluruhnya. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk yang lain, ya, yang dianggap memang yang harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang, ya. Oleh karena itu alangkah luhurnya ajaran Islam itu. Coba Wadi bisa membayangkan betapa hebatnya kalau seseorang, ya, menganggap diri orang lain itu adalah dirinya. Kalau saudaranya sakit, maka sebenarnya dirinya yang sakit. Kalau orang lain susah, ya, maka sebenarnya yang susah itu adalah, ya, menganggap bahwa dirinya lah yang susah. Nah, gitu kan? Jadi kan luhur sekali itu. Kalimatnya yang sering akan bacakan itu hadisnya adalah ya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna salah seorang di antara kalian sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Gitu. Dan itu adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang betul-betul sudah menyempurnakan keimanannya, apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW itu akan menjadi kenyataan, akan dilaksanakan. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah memperlakukan saudara kita seperti yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya atau belum? Akang jujur ya. Akang belum Akang. Mungkin Wardi mah mungkin begitu. Alhamdulillah. Akang belum sampai seperti mencintai saudara mencintai seperti diri Akang sendiri gitu, ya. Belum. Ya, kalau umpamanya orang lain sakit, Akang menengoknya, mendoakannya, ya. Kalau ada istilahnya rezeki sesuai dengan kemampuan Akang berikan. Begitu juga kalau memang ada kesusahan, saling memberikan kekuatan, memberikan motivasi agar tidak menjadi lemah, agar tidak menjadi putus asa. Nah, itu saja yang sekarang ini sering akan lakukan, ya, itu. Jadi mana mungkin, ya, kita mengaku sebagai orang yang sempurna imannya kalau perlakuan kita masih sebatas itu.
Jadi kalau orang yang betul-betul beriman itu akan merasakannya orang lain itu adalah dirinya gitu. Orang lain sakit maka sebenarnya adalah dirinya yang sakit. Kalau orang lain susah maka sebenarnya yang susah itu adalah dirinya. Coba bayangkan kalau sudah punya pendirian seperti itu. Nah bagaimana kalau kita misalkan sedang sakit diri kita, kan kita berusaha semaksimal mungkin agar kita itu cepat sembuh. Nah itu diterapkan kepada orang lain, itu kan luar biasa. Kalau saudara kita yang susah, nah, maka orang yang beriman itu menganggap yang susah itu adalah dirinya sendiri. Bagaimana orang yang merasa susah puntang-panting mencari jalan keluarnya agar bisa keluar dari kesusahan itu. Nah itu yang dimaksud dengan ajaran Islam itu adalah ajaran rahmatan lil alamin. Jadi dengan bahasa sederhananya ku akan digambarkan oleh akan digambarkan seperti itu. Jadi kalau kita dianjurkan untuk saling mengasihi, menyayangi, nah, jangan sekali-kali kalau kita memang belum ke arah itu ya, belum melaksanakan hal itu, nah, minimalnya kita tidak pernah mengganggu orang, minimalnya kita jangan menzolimi orang, jangan menambah susah orang, jangan menambah sedih orang. Kalau kita belum bisa menyayangi sepenuhnya orang lain seperti menyayangi diri sendiri, minimal kita jangan menyusahkan lah, jangan meributkan, jangan mengacaukan, jangan membuat orang itu sakit hati, jangan membuat orang itu menjadi susah. Yang ada harus sebaliknya. Nah, keberadaan kita itu seharusnya membuat orang lain menjadi senang, orang lain menjadi terhibur, ya. Orang lain merasa suka kehadiran kita. Nah, kan kalau sudah begitu, ya, kita akan berusaha bagaimana supaya orang lain itu senang, bagaimana supaya orang lain itu bahagia dengan kehadiran kita. Nah, itu minimalnya gitu. Ya maksimalnya seperti yang dijelaskan oleh hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasul, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga kalian mencintai saudaranya sendiri seperti mencintai dirinya sendiri. Itu mah luar biasa. Siapa yang pernah mencontohkan seperti begitu? Ya baginda Rasul. Rasul sangat cinta dan kasih sayang kepada orang kecil, maksudnya adalah fakir miskin, orang-orang yang kurang mampu, ya. Itu sangat diperhatikan sekali sama baginda Rasulullah SAW sebagai tauladan bagi kita semua. Gitu. Tidak sebaliknya gitu. Rasul sebagai pemimpin, Rasul sebagai khalifah, ya. Itu. Kalau sekarang itu presiden gitu ya. Tidak sama sekali dia tidak pernah beliau menyakiti ya orang lain gitu. Karena memang dia mempunyai kasih sayang yang lebih daripada kasih sayangnya kita gitu. Begitu juga di dalam kehidupan sehari-harinya baginda Rasulullah SAW mencontohkan hidup sederhana gitu. Hidup sederhana, hidup menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinikmati dengan seadanya.
bagaimana perlakuan Rasul kepada istri-istrinya, bagaimana perlakuan Rasul kepada sahabat-sahabatnya. Itu terbukti ya, banyak keterangan-keterangan hadis-hadis yang menerangkan betapa agungnya akhlak Rasul kepada semuanya. Nah, yang harus kita turuti atau teladaninya itu. Nah, rahmatan lil alamin yang lainnya adalah rahmatan yang kita harus menyayangi. Selain kepada sesama manusia, kita harus menyayangi, memperhatikan juga kepada makhluk-makhluk yang lain. Meskipun itu kepada seekor binatang, karena datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata kepada yang berasal dari perlakuan kita kepada manusia. Tetapi ada satu kejadian dulu ya, ada seorang wanita yang mengasihi, memberikan minum seekor anjing, sehingga dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai calon ahli surga karena ridhonya Allah. Begitu juga ada kejadian sebaliknya, adalah ketika seorang manusia memelihara seekor kucing, lalu kucing itu dianiaya, disiksa, tidak diberi makan, tidak diberi minum, yang akhirnya Allah murka. Nah, berarti betul-betul Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan ya, mempunyai kepedulian. Kalau ibarat manusia itu mempunyai kepedulian yang tinggi, sehingga apabila ada terjadi kemungkaran, terjadi kezoliman dari seseorang ke seseorang lagi, dari seseorang ke makhluk yang lain, maka Allah sampai turun tangan meridhoi dan memurkai. Itulah jadi ajaran Allah Subhanahu wa taala dan yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW itu sangat luar biasa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa ajaran Islam itu adalah mengandung ajaran radikalisme, kekerasan, ya, itu tidak benar. Itu tidak benar. Bahkan Rasulullah SAW sering dihina, dikatakan orang gila. Pernah dikatakan orang gila. Kemudian dia sampai diperlakukan diludahi, coba dilempari dengan kotoran unta tuh. Bahkan pernah dilempari dengan batu, tapi dia tetap memaafkan. Nah, itulah contoh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah melaksanakan, memposisikan diri dan ajarannya adalah ajaran rahmatan lil alamin. Sangat luar biasa sekali. Nah, kita sudahkah meniru dan meneladani beliau? Karena kita kan ingin menjadi sebagai umatnya yang ingin mendapatkan syafaat darinya. Nah, itu sementara kita kalau tidak meneladani beliau, mau meneladani apa? Mau mencari teladan kepada siapa kita? Kalau bukan kepada beliau yang tentu saja sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai akhlak yang agung. Kata Allah, innaka la'ala khuluqin azim. Innaka, sesungguhnya kamu, gitu. Maksudnya kepada Nabi Muhammad. La'ala khuluqin azim, mempunyai yang utama, yang agung. Karena
perilakunya sangat sangat membanggakan sekali ya. Sangat harus memang oleh kita itu dituruti, diteladani istilahnya. Nah, mudah-mudahan ya kita semua sudah sedikit-sedikit mengerti ya. Jadi ajaran rahmatan lil alamin itu adalah mengajarkan bagaimana kita menyayangi saudara kita seperti menyayangi diri sendiri. Minimal itu kata Akang kan tadi sudah dibilang, minimal kalau kita belum bisa membahagiakan kepada orang lain, jangan membuat orang lain susah. Kalau belum bisa menghormat secara penuh kepada orang lain, jangan menghina. Ya, perlakukan orang lain ya seperti memperlakukan diri kita. Kan kita ingin dihargai, kan kita ingin dihormati, gitu. Kan kita kadang ingin dikasihani. Kalau orang yang ingin dikasihani, maka terlebih dahulu kita harus mengasihani, harus menyayangi terlebih dahulu. Ada kalimat-kalimat yang dulu memang keliru ya. Kalau seorang anak mau pergi usaha atau merantau gitu, baik ibunya maupun bapaknya atau saudaranya suka bilang, kalau orang Sunda begini, jig didoakeun ku emak ku bapa sing loba nu mikanya tadi kita. Itu kalimat seperti benar, padahal itu kalimat salah tempat atau ada kekeliruan. Seharusnya doa itu diucapkannya begini, jig rek usaha mah didoakeun ku emak anjeun teh sing mikanya mika deuleuh kasasama. Itu. Bukan sebaliknya sing loba nu mikanya. Nah, banyak orang yang kasihan atau menyayangi kepada kita itu bagaimana kitanya saja. Kalau kitanya lebih dahulu baik, maka insya Allah orang lain pun akan baik kepada kita. Akan tetapi kalau umpamanya kitanya terlebih dahulu jelek kepada orang lain, jangan harap orang lain pun akan baik kepada kita. Kalau sehari-hari selalu mengganggu orang lain, jangan harap hidup kita akan tenang. Kalau sehari-hari hidup kita menyusahkan orang lain, jangan harap kita itu akan senang. Karena orang lain mah bagaimana kita. Kalau kita baik ya orang lain baik. Nah, kalau kita jelek orang lain pun akan jelek. Jadi hakikatnya perilaku yang dilakukan oleh kita itu akan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Makanya kata Rasul begitu, menyayangi saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Itu yang dimaksud. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian kalau mencintai saudaranya tidak seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, itu yang dimaksud. Nah, jadi kita itu harus begitu ya. Nah, wargi sahabat ngabolang, rupanya pertemuan dengan Akang ngobrol-ngobrol nih gitu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada faedahnya, menjadi pendidikan khususnya bagi Akang ya, umumnya bagi yang menyimak menonton video ini. Mohon maaf lahir dan batin, tidak punya niat untuk menggurui, ini sekadar obrolan saja, dan obrolan ini mudah-mudahan menjadi obrolan yang bermanfaat. Kita tutup saja ya perjumpaan kita dengan ucapan walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.